Mantan Wali Kota Cilegon, Tubagus Imam Aryadi bebas setelah menjalani masa hukuman selama 4 tahun sejak tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Serang. Imam diketahui sempat tersangkut kasus izin AMDAL atau analisis dampak lingkungan Transmart Cilegon 2017 silam. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Imam Aryadi telah keluar dari lapas kelas 2A Serang pada hari ini Kamis 23 September sekira pukul 8:45 waktu Indonesia Barat. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Banten, Hairul Ma'arif yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Hairul. Halo Dea. Hairul, setelah keluar dari lapas kelas 2A Serang tadi, berdasarkan juga liputan yang sudah Anda lakukan, kemana setelahnya agenda dari Imam Aryadi ini? Baik Dea, dapat saya informasikan kepada Tribuners, setelah keluar dari lapas kelas 2A Serang, mantan Wali Kota Cilegon Tubagus Imam Aryadi menuju Kota Cilegon dan tempat pertama yang didatanginya adalah makam ayahandanya yaitu Tubagus Aat Safaat untuk melakukan ziarah di sana. Saat berziarah di sana, Imam Aryadi juga mengungkapkan beberapa perihal terkait kasus yang menderanya dan kondisi terkininya yang sedang dijalaninya. Setelah dari makam Tubagus Aat Safaat untuk melakukan ziarah, Imam Aryadi langsung menuju rumah ibundanya yang letaknya hanya di seberang dari makam ayahandanya Tubagus Aat Safaat. Di rumah ibundanya, Imam Aryadi sungkem kepada ibundanya dan berbincang sekitar 10 menit di dalam rumah. Setelah itu Imam Aryadi kembali ke rumahnya yang juga berada di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Saat ini Imam Aryadi sudah berada di rumahnya yang berada di Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Begitu rekan Dea. Oke, lalu bagaimana kondisi dan suasana saat Imam Aryadi ini akhirnya kembali atau keluar dari lapas? Ya, tadi dari mulai penyambutan di makam Tubagus Aat Safaat, ratusan masyarakat dari berbagai latar belakang dan lapisan, baik itu individu ataupun organisasi telah datang menunggu dan menanti kedatangan Tubagus Imam Aryadi. Dan selain itu juga saat di rumah Ibunda Imam Aryadi juga ratusan masyarakat dan simpatisan Imam Aryadi juga masih ada dan menanti di sana. Sampai akhirnya di rumah Imam Aryadi sekalipun, masyarakat masih tetap mendatangi untuk bertemu dan bertegur sapa dengan mantan wali kotanya ini. Puluhan masyarakat bahkan merangsek masuk ke rumah Imam Aryadi untuk sekedar menyapa dan bertegur. Begitu rekan Dea. Oke, Hairul, lalu apakah ada sempat pesan atau kata-kata yang disampaikan oleh Tubagus Imam Aryadi ini sebelum memanjatkan doa di depan makam ayahandanya tadi? Oh iya, baik. Terima kasih rekan Dea. Saat sebelum memanjatkan doa di depan makam ayahanda Imam Aryadi, beliau mengatakan bahwa keluarnya Imam Aryadi ini bukan sebuah ancaman untuk wali kota dan wakil wali kota saat ini, yaitu Heldi Agustian dan Santunji Pentamarta. Menurutnya Imam Aryadi akan mendukung sepenuhnya proses kepemimpinan yang dilakukan oleh Heldi dan Sanuji jika dirasa itu mendukung dan berpihak kepada rakyat. Namun jika proses kepemimpinan dari wali kota dan wakil wali kota Cilegon saat ini tidak berpihak kepada rakyat, dia memiliki 10 fraksi yang bisa dihimbau kepada 10 fraksi Golkar yang ada di DPRD Cilegon untuk dapat mengontrol jalannya roda pemerintahan yang ada di kota Cilegon. Selain itu, dirinya juga menegaskan bahwa dalam kasus korupsi yang menderanya, dirinya menegaskan bahwa tidak tersangkut kasus tindak pidana korupsi. Imam Aryadi mengatakan seperti ini atas dasar putusan MA yang setelah dia mengajukan peninjauan kembali bahwa hasil putusan MA atas peninjauan kembali dirinya terbukti dirinya tidak menerima korupsi atau uang yang disangkakan oleh KPK yaitu senilai 1,5 miliar rupiah. Begitu rekan Dea.
Baik, Tribuners, tadi rekan Hairul juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Tubagus Imam Aryadi, mantan Wali Kota Cilegon. Berikut keterangan lengkapnya. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini saya dinyatakan bebas dari pondok pesantren Lapas 2 Serang ya. Kenapa Pak Kiai? Saya mohon maaf, ini bukan ria. Kenapa saya sebut pondok pesantren Lapas 2 Serang? Tidak pernah saya alami proses ibadah selama ini saya berada di luar, tapi hikmahnya luar biasa. Saya hampir 95% tidak pernah meninggalkan sholat di masjid berjamaah, yang itu tidak pernah saya dapatkan di luar karena kesibukan saya selama ini menjadi wali kota. Itu satu hikmah yang paling besar bagi saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya dan sekaligus mengangkat derajat saya. Pak Kiai, masyarakat yang saya cintai, semenjak saya dinyatakan diputuskan oleh KPK, saya belum sempat mengklarifikasi apapun bentuk masalah saya. Saya ingin katakan, dan saya ini juga di depan makam almarhum, saya sekali lagi katakan, saya tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi. Saya berani bersumpah tidak pernah. Hari ini saya bawa, cuman saya akan sampaikan rekan-rekan, saya kaget mendapatkan putusan peninjauan kembali saya. Dinyatakan di dalam amar putusan saya tidak menerima uang 1.500.000.000 rupiah, dan uang itu digunakan sepenuhnya untuk kompetisi Cilegon United FC di dalam rangka mengikuti kompetisi sepak bola. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.